Pemirsa CB Channel yang saya hormati, kita akan memperdalam mengenai jam Kesda. Sebuah ironi bahwa jam Kesda sebagai sebuah tools pelayanan publik di bidang kesehatan, namun nyatanya banyak masyarakat, khususnya masyarakat Kota Depok yang harus pulang gara-gara tidak mau dilayani oleh rumah sakit gara-gara menggunakan jam Kesda. Kita akan eksplor kepada para narasumber kita pada kesempatan kali ini. Pak Dr. Hardiono, ini kan mungkin Bapak sendiri juga sudah mendengar bahwa banyak masyarakat yang ujung-ujungnya disuruh pulang, atau mungkin teriak-teriak karena kartu jam Kesdanya tidak bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan. Pernah saya tanya, kenapa nggak diterima? Pak, ini tagihan kami numpuk, Pak, di Pemda Depok karena nggak dibayar-bayar. Bagaimana Bapak menjelaskan ini kepada masyarakat? Ya, sebetulnya kalau ada keluhan semacam itu tidak sepantasnya petugas rumah sakit sebagai provider atau sebagai PPK berkata seperti itu. Karena yang dilayani ini tidak memandang miskin ataupun kaya. Yang sakit adalah manusia. Coba dibayangkan kalau yang bersangkutan gantian sakit. Bagaimana rasanya seperti itu. Jadi tidak pada tempatnya kalau ada keluhan seperti itu kemudian gara-gara masalah hutang kemudian disebesar-besarkan. Nah, sebetulnya itu bisa bermasalah. Bermasalahnya kenapa? Ternyata setelah kita tanyakan, ya memang kan proses sedang berjalan kan. Nah, dengan proses sedang berjalan itu kemudian diangkat, di blow up dan sebagainya. Dengan hal-hal itu ya sebenarnya kita juga bisa komplain balik. Ini pelayan masyarakat nggak boleh kemudian dengan alasan seperti itu kemudian diangkat menjadi masalah. Sebab selama ini semua sudah terbayarkan. Semua sudah terbayarkan. Nah, jadi yang utang-utang itu terbayarkan. Kecuali yang berikutnya memang ada yang sisa-sisa. Oh iya, itu wajar. Karena itu harus berjalan. Iya, itulah mekanisme keuangan. Iya, kan betul. Itu. Karena nanti pas di tahun anggaran udah pasti Januari ya, nggak mungkin dibayar karena belum ketok palu. Betul. Iya nggak, belum disetujui. Belum disahkan, nah, biasanya sekitar bulan Maret April, nah itu baru bisa terbayarkan 3 bulan berikutnya. Nah ini bagaimana peranan anggota dewan kita untuk mengawasi jam Kesda yang bermasalah di lapangan dan terlebih khusus terhadap rumah sakit yang menelantarkan pasiennya dengan alasan Pemda Depok belum bayar tagihan rumah sakit. Padahal tadi udah kita klarifikasi tagihan itu dibayar. Nah, bagaimana peranan anggota legislatif melihat kenyataan seperti ini di tengah-tengah masyarakat kita? Iya, prinsip bahwa tupoksi kami itu kan ada 3 ya. Tupoksi kami itu ada pengawasan, budgeting, kemudian legislasi atau perundang-undangan. Kami tetap dari Komisi D adalah selalu mengawasi perjalanan untuk pelayanan kesehatan khususnya untuk masyarakat kita. Apabila ada masyarakat yang ditolak, yang tadi dikatakan oleh Bapak, penolakan pasien, kami semuanya dari Komisi D ikut turun mengawasi itu dan membantu apa sih yang menjadikan kendala. Kalau memang ada yang alasan seperti tadi bahwa alasannya sangat klasik, betul atau tidak, yaitu katanya belum dibayar, masih banyak tunggakan. Kami dari Komisi D langsung mengundang Dinas Kesehatan. Betul atau tidak, kendalanya ada di mana. Ternyata setelah kami bersama-sama duduk dengan Dinas Kesehatan sebagai pelaksana teknis, beliau mengatakan bahwa ini adalah sebetulnya bukan ada di tunggakan. Ya tadi, karena setiap pencairan itu pasti ada proses yang harus ditempuh. Harus ada proses verifikasi. Betul. Hanya saja barangkali karena di Depok ini hanya memiliki 1 rumah sakit daerah kita, juga tipenya masih tipe C, masih memiliki 69 tempat tidur yang sangat terbatas. Kami selalu memberikan himbauan kepada rumah sakit yang sudah MOU dengan pemerintah harus bisa menerima bersama-sama. Ayo dengan pemerintah kota, dengan Dinas Kesehatan dapat melayani masyarakat kita. Toh itu ada anggarannya. Jadi ya harus mengikuti aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah Kota Depok. Enggak, saya kok agak curiga ya. Kenapa tuh? Jangan-jangan ada kebocoran anggaran lagi di bidang kesehatan ini terkait dengan jam Kesda ini. Sudahkah anggota legislatif Kota Depok ini memverifikasi secara baik
bahwa tidak ada penyalahgunaan anggaran di bidang kesehatan ini, khususnya terkait dengan Jamkesda ini, Bu Lilis? Ya, selama ini sesuai dengan tupoksi kami di dalam pengawasan, ya tidak ada sih kebocoran. Kebocorannya ada di mana? Tidak ada, gitu. Kalau toh memang ada penyalahgunaan tentang peserta Jamkesda, itu kami juga setiap tahun selalu menanyakan tentang verifikasi data faktual, karena ada yang meninggal dan segala macam. Tetapi secara real kami melihat dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu, ini sudah sangat-sangat banyak perubahan untuk pelayanan Jamkesda ya. Jangan-jangan turunnya kualitas pelayanan kesehatan khususnya Jamkesda ini karena ya tadi kita udah sepakati ketersediaan anggaran yang sangat minim. Nah, 10% dari belanja langsung APBD kita 1,5 triliun, 800 miliar itu adalah belanja pegawai, belanja langsungnya ada sekitar 700 miliar. Nah, 700 miliar ini kali 10% itu harusnya adalah digunakan untuk premi yang suka tidak suka anggota legislatif berjuang bagaimana caranya ya kebutuhan premi ini bisa dipenuhi, kan ini adalah perintah undang-undang gitu. Betul. Dan nggak bisa ditawar-tawar. Dan kalaupun ketidaksiapan anggaran, pemerintah kotanya harus digenjot. Bagaimana nih cari duitnya yang benar ini untuk meningkatkan besaran PAD. Tapi justru 700 miliar, ini 500 miliar diantaranya digunakan untuk silpa. Selisih lebih pengelolaan anggaran. Bagaimana mungkin masyarakatnya bisa sejahtera kalau justru pemerintah kotanya memperbesar tabungan, justru enjoy naruh uang di bank pemerintah daerah, udah. Dan akibatnya lagi-lagi kualitas pelayanan publik yang dikorbankan. Bagaimana penjelasan Bu Lilis? Sebetulnya silpa itu ada yang efisiensi. Tidak seluruhnya itu ada yang kinerja terpuruk, tidak. Tetapi ada beberapa dari dinas juga yang bisa mengefisiensikan itu. Nah, kemudian seandainya tidak bisa terlaksana, itu juga nanti dilanjutkan di dalam ABT, ya, dilanjutkan di dalam ABT. Nah, kami berkehendak bahwa bagaimana selalu menekankan kepada pelaksana teknis juga, buatkan program berbasis kinerja. Supaya apa? Supaya yang sudah direncanakan itu oleh para dinas-dinas yang ada di Kota Depok, itu pun pagu-pagu anggaran yang sudah dipagukan itu bisa tidak terlalu banyak silpa, ya, tidak terlalu banyak silpa. Nah, harapan kami khususnya untuk pelayanan kesehatan, ya, semakin kesini itu harus semakin baik. Tetapi kalau untuk tadi belanja pegawai dan memang harapannya harus 10% juga bisa seluruhnya diberikan kepada masyarakat semua. Karena lagi-lagi kami berbicara bahwa anggaran lah yang memang masih sangat sedikit, ya pendidikan saja 20% itu juga sama. Oke Bu Lilis, nanti kita lanjutkan. Faktanya adalah lagi-lagi APBD tidak mendukung ketersediaan dana untuk kebutuhan publik yang satu ini. Nanti kita akan ungkap lagi secara lebih mendalam kira-kira bagaimana solusinya yang bisa ditawarkan oleh Bapak Ibu yang duduk di legislatif saat ini dan dari Dinas Kesehatan sendiri untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Jamkesda ini. Setelah pesan-pesan berikut, kita lanjutkan.